قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال عن سفيان أنه قال حدثني أبي قال عن منذر قال عن ربيع بن خثيم قال عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخطا في الوسط خارجا منه وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج منه أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. وقال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم قال حدثنا همام قال عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة قال عن أنس قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. Dari sahabat yang mulia Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan satu garis persegi 4. Garis persegi 4. Wa khattan fil wasati kharijan min. Beliau juga menarik garis dari dalam garis persegi 4 tersebut dari tengah-tengahnya kharijan min. Beliau membuatkan garis persegi 4, kemudian beliau membuatkan satu garis dari dalam dibagi di pertengahan persegi 4 tersebut sampai ke luarnya. Ya. Kemudian beliau menarikkan garis-garis yang banyak di sebelah kanan atau di pinggiran satu garis di bagian dalam tadi. Ya. Beliau berikan garis-garis yang banyak di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian Nabi SAW menyatakan inilah manusia, yaitu satu garis dari dalam sampai keluar tadi yang dilingkari oleh garis persegi 4. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi. Garis persegi 4 yang telah melingkarinya ini adalah ajalnya. Sedangkan garis-garis yang banyak yang berada di sebelah kanan dan sebelah kirinya ini adalah hal-hal yang dapat mendekatkan dia kepada ajal atau yang menjadi sebab ia mati, apakah itu sakit, insiden lalu lintas dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW menyatakan andai kata dia selamat dari salah satu dari garis-garis yang ada di sebelahnya itu, di pinggirannya itu, maka dia tidak akan selamat dari yang lainnya. Di dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyatakan inilah angan-angannya seorang manusia yang begitu panjang sehingga berada di luar kotak persegi 4 tersebut. Sedangkan garis persegi 4 tersebut adalah ajal yang telah melingkarinya. Idh ja'ahul khattul aqrab. Di saat ia sedang terlena, terbuai dan tertipu dengan angan-angannya yang panjang tersebut, tiba-tiba garis terdekatnya itu mendatanginya, yaitu ajal. Baik, makna dan maksud dari hadis di atas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ingin menerangkan kepada kita bahwa angan-angan manusia itu sangatlah panjang. Dan dia tidak sadar bahwa kematian itu selalu menghantuinya. Kematian itu berada di berbagai sisi yang dekat dengannya.
Kematian itu berada di sebelah depan, di bagian depannya, berada di arah belakangnya, berada di arah kanannya, dan berada dari arah kirinya. Sedangkan ia selalu disertai, atau dia akan selalu melintasi hal-hal yang dapat menjadi sebab ia mati. Insiden lalu lintas, insiden pesawat, sakit, musibah. Tetapi dia tidak sadar. Dia justru lebih fokus dengan angan-angannya yang berada di luar garis kotak persegi 4 tersebut, yang merupakan kematian ajal yang telah meliputinya. Nah, dan para ulama berbeda pendapat di antara mereka ketika mensyarah hadis ini terkait bentuk garis yang Nabi SAW gariskan, seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di atas. Ada yang menyebutkan seperti yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW menarik suatu garis panjang, ya, menarik satu garis, ya, atau garis, ya, persegi 4. Setelah itu Nabi SAW menarikkan satu garis dari dalam kotak persegi 4 tersebut di bagian tengahnya hingga keluar kotak tersebut. Kemudian di sebelah kiri kanannya Nabi SAW menarik garis-garis yang banyak. Kemudian Nabi menyatakan satu garis lurus yang berada di dalam garis persegi 4 ini adalah manusia. Garis yang lurus yang berada di luar kotak tersebut adalah angan-angannya. Garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan kirinya adalah musibah dan hal-hal yang menimpanya, yang dengannya ia mati atau menjadi sakit. Sedangkan garis persegi 4 yang telah meliputinya tersebut adalah ajalnya. Ini adalah gambaran dan sekaligus peringatan dari Nabi SAW bahwa manusia itu memiliki angan-angan yang begitu panjang, dan mereka begitu semangat serta fokus dengan angan-angan mereka yang begitu panjang tersebut. Tetapi mereka tidak sadar bahwa dirinya itu telah diliputi oleh kematian, oleh ajal. Ajalnya itu lebih pendek daripada angan-angannya, dan hal-hal yang menghalangi dia untuk memperoleh angan-angannya itu sangatlah banyak. Di sana ada penyakit yang menunggunya, yang akan dia rasakan. Di sana ada insiden lalu lintas. Di sana ada musibah ini dan musibah itu yang akan menghalanginya untuk sampai kepada cita-citanya, kepada angan-angan duniawinya. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ay anna amal al-insan zaidun ala ma qaddara lah. Angan-angan manusia itu melebihi apa yang telah ditakdirkan untuknya. Sehingga kata beliau, faqad ya'malu al-insanu an ya'isha 20 sanah wa la ya'ishu syahran wahidan. Terkadang ada manusia yang berangan-angan bisa hidup 20 tahun ke depan lagi. Dia berangan-angan 20 tahun ke depan dia masih hidup. Wala ya'ishu syahran wahida. Tetapi rupanya umurnya itu hanya 1 bulan ke depan. Dia hanya diberikan kesempatan hidup 1 bulan. Fal amalu kharijun 'anil had. Sedangkan angan-angannya itu sampai 20 tahun ke depan, padahal dia tidaklah hidup kecuali hanya 1 bulan. Subhanallah. Sedangkan angan-angannya masih panjang sampai 20 tahun ke depan. Dari sekarang dia sudah mulai berangan-angan. Saya tamat SD, saya akan sekolah SMP favorit ini. Tamat SMP, saya akan masuk SMA favorit ini. Selesai SMA, saya akan mengambil fakultas ini, fakultas itu. Saya harus cum laude. Setelah S1 selesai, saya akan mengambil S2. Setelah S2 selesai, saya akan mengambil S3. Setelah S3 selesai, saya bercita-cita, berangan-angan
untuk menjadi direktur perusahaan ini, perusahaan itu, menjadi pejabat di dinas ini, di dinas itu. Dia pun berangan-angan, saya harus menjadi bupati, dia berangan-angan untuk menjadi seorang gubernur, berangan-angan untuk menjadi seorang menteri, berangan-angan untuk menjadi seorang presiden, berangan-angan memiliki bisnis yang begitu banyak, menyebar di berbagai kota, bahkan di berbagai negeri. Tapi sayangnya dia tidak mengingat bahwa kematian itu jauh lebih dekat dengannya daripada angan-angannya. Dan andai kata pun dia masih memiliki kehidupan hidup, tetapi di sana masih banyak hal-hal yang akan menghalanginya untuk memperoleh angan-angannya. Andai kata seorang itu berangan-angan masih hidup sampai 20 tahun ke depan, dan dia memiliki cita-cita dan angan-angan duniawinya untuk 20 tahun ke depan. Andai kata dia masih hidup sampai 20 tahun ke depan, tetapi belum tentu dia akan meraih cita-cita dan angan-angan duniawinya tersebut. Karena bisa jadi ya, dia akan sakit dengan penyakit yang membuat dia tidak mampu meraih sampai kepada cita-citanya tersebut. Bisa jadi ya, di tengah perjalanan yang menuju cita-cita dan angan-angannya tersebut, Allah mengambil nikmat mata darinya, Allah mengambil nikmat jantung darinya, Allah menciptakan penyakit stroke sehingga dia tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya. Allah mengambil harta, sebagian hartanya. Allah menguji dia dengan berbagai ujian lainnya yang membuat dia terhalangi untuk sampai kepada cita-citanya. Itu andai kata umurnya sampai kepada cita-cita yang dia inginkan. Apalagi umur itu jauh lebih dekat, jauh lebih pendek daripada cita-cita dan angan-angan duniawinya yang telah membuat ia jauh dari Allah Jalla wa'ala saat ini. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan nasihat kepada kita, idzan alaina an nubadira al-ajala qabla an yahilla bina. Kalau demikian, hendaknya kita segera beramal, segera melakukan kebaikan sebelum ajal kematian itu mendatangi kita. Jangan sekali-kali kita terlena, terbuai dan tertipu dengan cita-cita atau angan-angan dunia kita. Kenapa? Amal amalu fa innahu yakunu ba'idan wa ba'idan. Karena angan-angan itu masih terlalu panjang, masih terlalu jauh untuk kita raih. La yadril insanu ayudriku am la. Seseorang itu tidak dapat memastikan apakah dirinya itu akan memperoleh, akan meraih, akan sampai kepada angan-angannya tersebut ataukah tidak. Fakam min insanin ammal an ya'tiya ahlahu wa yataghadda. Sedangkan kematian sesuatu yang pasti, sesuatu yang pasti mendatanginya. Dia telah siap untuk menerimanya ataukah tidak. Dia enggan untuk bertemu dengannya ataukah tidak. Fakam min insanin ammala an ya'tiya ahlahu wa yataghadda aw yata'asha fa idza bihi la yataghadda wa la yata'asha. Betapa banyak orang berangan-angan akan menjumpai keluarganya, akan makan siang bersama mereka atau ingin makan malam bersama mereka. Fa idza bihi la yataghadda aw yata'asha. Rupanya dia mati, dia meninggal dunia sebelum datang siang hari, sebelum datang malam hari. Maka ia pun tidak jadi makan siang dan tidak sempat makan malam bersama mereka. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis Nabi SAW di atas memberikan peringatan kepada kita agar kita memperbanyak amal saleh, agar kita segera bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, karena kematian itu sangatlah dekat dengan kita. Adapun angan-angan yang karenanya selama ini kita menjauh dari Allah, yang karenanya kita rela mengorbankan prinsip-prinsip agama kita,
yang karenanya kita rela mengorbankan salat berjamaah kita, yang karenanya kita rela meninggalkan salat tahajud, yang karenanya kita rela meninggalkan majelis ilmu agama, yang karenanya kita rela meninggalkan teman-teman yang saleh, yang karenanya kita rela melanggar agama Allah Jalla wa'ala. Dia adalah sesuatu yang belum tentu kita memperolehnya andai kata umur kita panjang, ya. Apalagi umur kita itu sangatlah pendek. Ajal yang telah ditentukan kepada kita telah meliputi kita.